Oke, untuk yang pertama kita akan belajar untuk menentukan diagonal ruang kubus. Nah, apa toh sebenarnya yang dimaksud dengan diagonal ruang? Jadi, diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan tak sebidang. Jadi, dua titik sudut. Misalnya ini ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ada 8 titik sudut. Kemudian kita akan menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan tapi tak sebidang, jadi berhadapan. Misalnya kita ambil yang H, Bu Guru ambil yang H, kemudian yang berhadapan yang tidak sebidang, misalnya yang melewati ruang, namanya juga diagonal ruang, maka dia akan melewati ruang. Ruangnya kemana? Ke yang berhadapan adalah yang B. Ya, H ke B. Seperti ini, kita tarik garis putus-putus. Nah, berarti ini adalah diagonal ruang karena garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Oke, jadi diagonal ruang yang pertama ini adalah HB. Kemudian yang kedua, misalnya tadi sudah dari titik H ke titik B. Ya, kemudian misalnya lagi kita ambil dari titik A. Oke, titik A berhadapan dengan titik G. Berarti diagonal yang kedua adalah AG. Ya, dari A ke G. Oke, tadi kita sudah menemukan ada dua titik ya, HB dan AG. Nah, sekarang kita akan mencari lagi diagonal ruang, tapi berbeda gambar, tapi tetap sama ya. Titik sudutnya tetap A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, tadi kita sudah menemukan diagonal ruang AB dan AG. Berarti apa yang belum? Ada E dan ke C. Ya, seperti ini kita tarik. E, C. Ya. E ke C. Karena menghubungkan dua sudut yang saling berhadapan. Kemudian mana lagi? A sudah, D ke F. D ke F. D, F. Ini merupakan diagonal ruang kubus. Jadi ada HB, AG, EC, dan DF. Ini berlaku untuk kubus ABCDE FGH. Oke, setelah tadi kita belajar untuk menentukan diagonal ruang, sekarang kita akan belajar untuk menentukan bidang diagonal. Nah, kalau diagonal ruang tadi itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan, ya kan? Tetapi bidang diagonal merupakan bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal. Jadi kalau diagonal ruang tadi merupakan garis, kalau bidang diagonal merupakan bidang. Jadi nanti akan membentuk suatu bidang. Bidangnya apa? Bidangnya merupakan bidang persegi. Mengapa persegi? Karena ini merupakan bidang diagonal kubus. Jadi nanti akan membentuk bukan hanya sekedar garis, ya seperti yang tadi, seperti diagonal ruang, bukan hanya sekedar garis, tetapi sebuah ruangan, sebuah bidang, sebuah bidang. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita langsung saja ya. Jadi, bidang diagonal yang pertama, saya akan mengambil dari CD, E, F. CD, E, F. CD, tetap di titik sudutnya kita titik dulu, saya lebih mudah. C, D, E, F. Kita setelah titik sudutnya kita beri tanda, lalu kita akan memberikan garis. Jadi garis untuk
membentuk suatu bidang. Ini adalah bidang diagonal yang pertama, yaitu CDEF. Ya, bisa dilihat ini membentuk suatu bangun, yaitu bangun persegi. Supaya lebih jelas akan saya arsir. Akan Bu Guru arsir. Bisa terlihat ya, makin jelas. Ya, semoga makin jelas. Jadi ini yang dimaksud dengan diagonal, ini yang dimaksud dengan bidang diagonal. Kalau diagonal ruang tadi hanya sebuah garis, tapi kalau bidang diagonal merupakan bidang, jadi dia akan membentuk bidang. Bidangnya ini adalah bidang persegi. Oke, untuk yang kedua, kita akan beralih ke gambar berikutnya supaya nanti tidak membingungkan. Ya, lawan dari CDEF ada, kita ambil A, B, GH. Ini ada lawan yang CDEF tadi ya. Kalau sudah diberi titik AB, GH, kita tarik garis lurus. Ya. Anak-anak boleh menggunakan penggaris ya. Seperti ini. Bisa terlihat bidangnya ya. Kita arsir supaya lebih terlihat bahwa ini merupakan bidang diagonal apa? A, B, G, H. Oke. Bisa dimengerti? Ya, terlihat ya. Ini bentuknya bangun. Jadi bukan hanya sekedar garis tapi membentuk bangun. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini kita lanjut ke kubus yang ketiga ya. Jelas ini kubus ya anak-anak, melihatnya pakai mata hati. Anak-anak kan sudah pinter ya. Oke, untuk yang ketiga, saya akan mulai dari A, C, E, mohon maaf. Ini ternyata Bu Guru salah memberikan ya. Ini F, ini F, ini E. Harus sama ya. Nanti kalau bingung, kalau dibolak-balik jadinya bingung. Saya ulangi ya, dari A, C, E ke G. Jadi bukan yang F ya. Mohon maaf, Bu Guru hapus dulu. Oke. Ini E ya. A, C, E, G. Ya. Kita tarik garis supaya bisa membentuk bidang. Seperti ini. Ya. Ini bentuknya kubus ya anak-anak, melihatnya pakai mata hati. Oke. Good. Seperti ini. Ya. Jadi untuk bidang diagonal yang ketiga adalah AC, E, G. Ya. Oke, lanjut. Setelah tadi kita sudah mendapatkan 3 bidang diagonal, kita akan mencari bidang diagonal yang lain melalui kubus yang lainnya ya, supaya tidak membingungkan nanti ya. Oke, tadi kita sudah menemukan CDEF, ABGH, ACEG ya. Ini ada 3 ya, terlihat ya. Oke, sekarang kita akan mencari yang keempat. Di kubus yang keempat, untuk yang belum, kita akan mencari lawannya yang ACEG. Lawannya ACEG atau yang bidang yang berlawanan dengan bidang diagonal ACEG. Berarti yang mana anak-anak? Ya, dari B, D, BD, F, H. Ya, BD, F, H. Sudah ketemu? Kita tarik garis ya. Supaya membentuk suatu bidang. Kalau sudah,
diarsir lagi. Nah, betul kan? Ini lawannya, lawan untuk yang ini, untuk yang ACEG bisa terlihat. Berarti ini bidang diagonal BDFH. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Oke, kita akan melanjutkan untuk menentukan bidang diagonal yang kelima ya. Beralih ke kubus yang kelima juga. Nah, tadi kita sudah memperoleh 4 bidang diagonal. Untuk yang kelima, untuk yang belum, Bu Guru akan mengambil A, D, F, G. A, D, F, G. Oke? Sudah terlihat? Kita akan tarik garis lurus A dan A ke F, F ke G, lalu D ke G, dan A ke D. Ya. Bisa terlihat ya, ini adalah sebuah bidang. Namanya juga bidang diagonal. Ya. Titik A, D, F, G menjadi bidang diagonal A, D, F, G. Oke, nah ini untuk yang keenam dan juga yang terakhir. Ini lawannya juga dari yang bidang diagonal ADFG. Yaitu berarti apa? ADFG berarti BC, maaf ini terbalik lagi nak. Ini E ya, ini F. Ya. EH. Ya. BCEH sama. Kita tarik E ke B, B ke C, C ke H, H kembali ke E. Bisa terlihat ada sebuah bangun di sana. Kita arsir, semakin terlihat ya, ini merupakan bidang diagonal BCEH. Oke. Nah, demikian cara untuk menentukan bidang diagonal kubus.